Pak Riwan, ini Presiden Prabowo Subianto kan yang kita tahu bersama begitu ya, sangat fokus terhadap Astacita. Yang difokuskan bukan hanya hilirisasi terhadap mineral dan batu bara, tetapi juga migas atau minyak dan gas begitu ya. Pandangan Anda seperti apa nih Pak terkait dengan tekanan seperti ini? Menurut saya program hilirisasi Pak Prabowo seharusnya sudah dilakukan dari dulu sekali. Ya, karena hilirisasi itu kan lebih ke arah pembangunan infrastruktur. Ya. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang efisien, terutama dari biaya-biaya seperti transportasi dan lain-lain. Of course, infrastrukturnya harus siap. Sekarang, contohnya, kita import LPG karena kebutuhan kita yang sangat tinggi, tetapi pengolahan LPG di dalam negeri sendiri kita terbatas. Jadi harus banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Salah satunya adalah pemerataan struktur untuk hal-hal seperti pengolahan LPG. Kita mempunyai sumber gas yang sangat banyak. Seharusnya kita bisa memaksimalkan hal tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi kembali ke pernyataan saya di awal, ini adalah program yang sangat baik, tetapi seharusnya sudah dilakukan dari pendahulu-pendahulu Pak Prabowo, karena itu sangat memakan waktu. Baik, karena Indonesia cukup kaya ya Pak ya, sudah kaya. Sepatutnya dioptimalkan. Betul. Tapi Pak, bagaimana Anda melihat dampak dari hilirisasi di sektor migas ini Pak terhadap investasi dan juga kebutuhan ketahanan energi secara nasional? Gini, kalau investasi itu pasti akan berjalan dengan seharusnya ketika semuanya sudah siap, terutama dari kebijakan pemerintah. Hal-hal yang membuat investor-investor itu ragu, itulah yang harus diyakinkan ke mereka. Kalau kita bicara ketahanan energi, itu kan artinya kita harus memastikan suplai kebutuhan energi kita itu cukup. Tadi saya sudah bicarakan di awal mengenai salah satu contohnya yang LPG. Ya. Kalau kita membicarakan produk-produk yang lain, sifatnya sama. Ya. Ketika infrastrukturnya siap, semuanya siap, otomatis ketahanan energi kita juga pasti lebih siap. Baik, Pak, ini juga bagaimana Anda melihat bahwa dengan hilirisasi migas ini, bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional saja yang terdampak, tetapi bagaimana caranya agar daerah, especially daerah-daerah yang memang di sekitar tambang begitu ya, juga merasakan dampak keekonomiannya, Pak? Oh, pasti dong, itu secara otomatis. Gini, kita membangun as simple as pom bensin aja. Untuk suatu produk sampai kepada pengguna, user, kita kan memerlukan infrastruktur yang tepat. Salah satunya adalah pom bensin tersebut. Kalau pom bensinnya cuma ada satu, kan susah orang untuk datang ke situ untuk isi bensin aja. Kita ngomongin yang simpel ya. Tapi kalau banyak titiknya, otomatis lebih banyak lagi pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di sekitar pom bensin tersebut. Kita cuma ngomongin pom bensin nih. Bayangin nggak kalau kita ngomongin kilang, pabrik petrokimia, sudah pasti secara otomatis pekerjaan yang akan tercreate itu akan lebih banyak. Itu kalau cuma membicarakan lapangan kerja yang baru. Kalau dari daerahnya otomatis semua faktor yang mendukung kepada bisnis tersebut, jasa, logistik dan lain-lain, itu juga pasti akan mendapatkan impact yang sangat positif. Dari Pemdanya sendiri, secara itu udah pasti kita tidak harus bicarakan. Kalau pendapatan di daerah itu meningkat, pasti mereka dari secara pajak pun mendapatkan nilai yang sangat lebih. Belum juga sekarang dengan regulasi-regulasi mengenai bagi hasil kan. Itu pasti akan meningkatkan pendapatan daerah. Tapi bagaimana Starway Engineering begitu ya memandang peranan hilirisasi minyak dan gas dalam meningkatkan nilai tambah produk migas di Indonesia nih Pak, khususnya dalam rantai pasok petrokimia dan juga pemrosesannya? Gini,
gas processing plant yang tadi saya bicarakan di awal, kita ngomongin mengenai untuk LPG tadi ya. Sekarang kita ngomongin petrochemical dan sejenisnya. Itu kan semua derivatif dari produk migas. Ya. Ketika kita punya kilang yang bisa memisahkan hal-hal tersebut dan menjadikan suatu produk yang adalah produk utama untuk salah satu produk utama untuk petrochemical, otomatis kita juga bisa meningkatkan industri tersebut. Jadi kalau Bunga tadi menanyakan saya bagaimana Starway menanggapi hal tersebut, ya kita berharap ke depannya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke lini tersebut, di mana membangun infrastruktur yang sifatnya memang memproses hal-hal tersebut. Pak, bagian mana sih Pak yang paling menantang di bagian teknisnya? Semuanya menantang. Semuanya menantang. Cara untuk menghadapi tantangan tersebut seperti apa? Kita harus mempunyai tim yang tepat. Tim yang memiliki talenta dan kemampuan di bidangnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan 1-2 orang bisa mengerjakan semuanya, impossible. Ya. Kita harus bisa membedakan keahlian mereka masing-masing. Kalau mereka keahliannya di sisi reservoir engineering, ya, dalam arti dia sangat memahami semua teknis mengenai sumber daya alam di bawah bumi. Ya udah, fokus mereka di situ. Ya. Dan seterusnya.